Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini langsung saja kita bahas ya. Judulnya apa teman-teman sekalian? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu berarti yang masuk kriteria. Nah, sebelum ke sana, tahun depan insya Allah kita akan ada pemilu ya. Gimana nih, bapak-bapak ikut? Iya, ikutan nggak? Ikut nyoblos apa masa bodoh lah? Siapa saja presidennya, nggak ngaruh, saya kerja gitu. Kan ada ya sebagian orang ya, nah saya kelaparan juga ya, nggak dikasih makan sama presiden, kan ada yang bilang begitu ya. Nah, jadi memang di dalam kalangan ulama pun itu berbeda pendapat mengenai ikut sertanya kita dalam pemilihan umum. Yang golongan pertama ini biasanya ulama-ulama Yaman ya, luar biasa, itu sama sekali tidak boleh berpartisipasi secara mutlak. Kenapa? Karena memang pemilu itu bukan bagian dari ajaran Islam ya. Secara logika juga sebenarnya nggak logis pemilih itu menyamakan suara yang doktor S3 sama yang lulusan SD SMP, dihitungnya sama kan, satu suara kan, logis nggak Pak? Tidak logis ya. Makanya ketika di zaman Umar ibn Khattab, pemilihannya musyawarahnya oleh siapa? Kalau nggak salah ada 7 sahabat. Kan ada 10 yang dijamin masuk surga, itu kan termasuk Abu Bakar sama Umar kan? Nah, Abu Bakar sudah meninggal, Umar yang lagi terluka itu bentar lagi meninggal. Nah, 8 sahabat ini yang musyawarah, siapa di antara mereka yang berhak menjadi khalifah setelah Umar? Abdurrahman bin Auf dijadikan hakim. Sisa berapa? 7. Nah, subhanallah, ini 7 sahabat ini saling memuji temennya, saling memuji saudaranya. Wow, yang 5 kalah pujiannya. Jadi menyebutkan hadis, Nabi pernah memuji 7 sahabat ini, dipuji. Sisa berapa? 2. Siapa? Utsman dan Ali. Itu juga dua-duanya saling memuji. Utsman memuji Ali, Ali memuji Utsman. Qadarullah ma syafa'ala, Allah tentukan pengganti Umar bin Khattab siapa? Utsman bin Affan. Tuh, sahabat yang terbaik yang berbicara tentang kepemimpinan di dalam Islam. Ala kulli hal, ini pendapat ulama ya, memang nggak bisa dibantah juga ya. Ada sebagian ustadz, saya nggak sebut namanya ya, bilang apa? Pemilu itu produksi apa sih? Kalau hasil itu apa sih hasil? Produk ya. Nah, pemilu itu produk orang Yahudi. Ada ustadz yang bilang demikian. Ala kulli hal, memang kalau dirunut-runut sejarahnya, pemilihan umum itu bukan dari Islam ya. Karena Islam tidak mengizinkan orang bodoh bersuara. Maksudnya bicara tentang umat ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi yang bicara tentang umat, tentang masyarakat besar luas, itu adalah orang-orang yang tahu ilmunya. Ini pendapat pertama Pak ya. Nah, pendapat yang kedua,
boleh menempuh mudarat yang lebih ringan. Artinya gini Pak, nih misalnya Pak ya, ada pemilu nih, pilpres misal ini Pak ya, calonnya dua, satunya agamanya Islam, satu agamanya Kristen. Kayaknya kalau di Indonesia nggak mungkin ya, karena syarat jadi presiden itu Muslim ya. Nah, kita rubah, dua-duanya Muslim, satu orangnya netral, ya nasionalis lah, pokoknya semua golongan dibela gitu, membela kebenaran. Yang satu ini track recordnya ini merugikan Islam. Paham maksud saya Pak ya? Nah, ada dua, ya bahasanya mah satunya mending, satunya tidak berpihak kepada Islam. Nah, ini dikhawatirkan kalau tidak mengikuti, tidak berkontribusi dalam pemilihan umum, dikhawatirkan yang menang nanti pemimpinnya yang tidak berpihak pada kaum muslimin. Nah, ini nanti kaidahnya apabila bertemu dua mudarat, maka pilih mudarat yang lebih ringan. Ikut pemilu mudarat nggak Pak? Mudaratnya gimana? Itu bukan ajaran Islam, ya kan? Tapi kalau nggak ikut pemilu, dikhawatirkan mudarat juga, akan terpilih pemimpin yang tidak berpihak kepada kaum muslimin, gitu. Dalilnya ada nggak di Al-Quran tentang pemilu, ada nggak? Saya bawakan dalilnya Pak, yaitu ketika Allah turunkan surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, ya. Dalam surah Ar-Rum itu Allah ceritakan bahwa bangsa Romawi akan menang melawan Persia. Di situ kaum muslimin bergembira. Kenapa? Karena Persia orang Majusi, Romawi orang Nasrani. Kenapa gembira? Nasrani lebih mending daripada Majusi. Paham maksud saya Pak? Nah, pendalilannya ke situ, ya. Nasrani mudarat nggak? Mudarat. Majusi mudarat. Lebih mudarat mana? Lebih mudarat Majusi. Subhanallah. Yang bunuh Umar ibn Khattab siapa? Orang Majusi. Abu Lu'lu al-Majusi, ya. Kemarin saya cerita di masjid, ya, pembunuhan Umar ibn Khattab itu. Abu Lu'lu itu dari malam sudah ngumpet di mana? Pojokan masjid, bawa pisau yang sudah direndam racun. Karena kebiasaan Umar ngimamin sholat subuh. Kalau saya dengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah ya, idealnya itu Presiden Indonesia ya bisa ngimamin di Masjid Istiqlal. Nah, itu keren loh ya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti ya pemimpin kita juga ahli dalam ilmu agama. Idealnya begitu Pak. Nanti kita sebutkan kriteria pemimpin itu bagaimana gitu. Qadarullah masyafa'ala, Umar ngimamin sholat subuh ya, Allahu Akbar. Pokoknya sudah di dalam sholat ditusuk sama Abu Lu'lu. Ternyata setelah nusuk Umar, Abu Lu'lu itu membabi buta, tusuk serampangan. 3 sahabat atau 4 meninggal. Ada satu sahabat yang berinisiatif buka jubahnya buat ngarungin Abu Lu'lu tadi. Ya namanya orang Majusi, orang musyrik ya, dia bunuh diri. Nah, ada kuburannya Pak, Abu Lu'lu di mana? Di Iran, dan diagungkan oleh siapa? Orang Syiah. Dibikin kayak Ka'bah Pak, kotak. Oh itu orang tawaf di situ, subhanallah. Abu Lu'lu inda Syiah, dia itu adalah pahlawan. Kenapa? Karena telah membunuh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Syiah kok benci sama Umar? Karena Persia, kerajaan Persia tumbang di masa Umar ibn Khattab.
La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi ada dua pendapat Pak ya. Satu pendapat ya mungkin di kalangan orang awam mungkin dibilangnya syadid ya, keras, nggak boleh ikut pemilu sama sekali. Tapi pendapat yang kedua, yang tadi yang pendapat pertama ulama mana? Yaman. Yang kalau pendapat kedua ini ulama Saudi Pak, kayak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ya. Kalau Bapak mau ngerujuk kitabnya ini Al-Intikhabat wa Akamuha fi Fiqhil Islami. Ini ada di situ. Karya Dr. Fahad Ibn Shalih Al-Ajlan ya. Siapa tahu Bapak mau merujuk ke situ. Selesai Pak ya. Jadi kalau dilihat dari maslahatnya, insya Allah tidak mengapa, karena bisa dihukumi mengambil mudarat yang lebih ringan. Toh yang kita pilih juga yang benar, ya kan? Niat kita juga berkontribusi, mudah-mudahan terpilih pemimpin yang lurus, yang benar. Ya namanya usaha Pak ya. Yang penting sudah berusaha kan? Siapapun pemimpinnya, qadarullah ma syafa'ala, ya sudah takdir nanti demikian. Ini bukan berarti kita mendukung sistem demokrasi yang memang bertentangan dengan sistem Islam, ya. Islam sama demokrasi itu enggak sejalan ya. Kalau musyawarah ada di dalam Islam. Bahkan Allah abadikan ada surat apa? Asyura, ya kan? Musyawarah. Musyawarah itu yang hadir di situ orang apa? Orang berilmu atau orang bodoh? Orang berilmu. Jangan serahkan urusan bangsa, urusan rakyat kepada orang yang tidak tahu ilmunya, ya. Hancur bangsa kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya. Gampangnya gini aja sih Pak. Bapak motornya rusak ya, perlu diservis. Minta tolongnya ke saya. Pak Imam tolong sini benerin. Tambah bener apa tambah hancur Pak? Hancur kenapa? Karena saya bukan ahlinya. Gitu ya. Gampangnya gitu aja Pak. Bapak kalau sakit misalnya, na'udzubillah ya, jerawatan lah mukanya lah. Kan ada dokter ya, ahli kulit berarti ya. Terus Bapak datangnya ke spesialis jantung. Ditanya apa yang keluhannya apa? Dia ngomong, ini saya jerawatan udah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, gimana dok? Coba dokter ahli jantungnya bilang apa itu? Salah alamat kan? Maksudnya begini loh, itu urusan mengenai kesehatan yang memudaratkan tubuh kita. Kita aja pilih-pilih, serahkan kepada ahlinya. Apalagi ini urusan yang berkaitan dengan suatu bangsa. Maka kita yang nggak punya kekuatan apa-apa hanya bisa berdoa, ya. Teman-teman yang rajin bangun malam, sisipkan doa di sujudnya, di tahajudnya. Saya jadi ingat ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata begini, seandainya aku punya doa yang mustajab, doa yang diijabah, aku akan tujukan doaku untuk para pemimpin kaum muslimin. Kenapa Pak? Karena kalau pemimpin kaum muslimin ini baik, kebaikannya dirasakan oleh kaum muslimin. Masalahnya lebih besar daripada dia doa untuk diri pribadi. Tuh, subhanallah, bersihnya hati seseorang. Subhanallah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Kita masuk aja Pak ya. Syarat pemimpin di dalam Islam. Ada apa ini? Ada 7 kalau nggak salah ya. Nanti kita sebutkan satu-satu. Sebelum ke situ saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah halaman 137 ya.
Beliau berkata rahimahullah, 60 tahun bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari semalam tanpa pemimpin. Paham nggak maksudnya, Pak? Kalau kemarin kan viral ya, 60 tahun bersama penguasa yang zalim, ya, bersama polisi-polisi yang zalim misalnya ini mah, itu lebih baik daripada sehari semalam tidak ada penguasa, sehari semalam tidak ada polisi. Paham nggak maksudnya? Hancur berantakan Pak negara kalau nggak ada penguasa, nggak ada yang ngatur. Ala kulli hal, ya. Ini harus kita syukur ini, alhamdulillah negara kita aman, ya. Alhamdulillah. Intinya, zahirnya Bapak saya tinggal di Cilegon ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat keamanan. Iya nggak Pak? Nah ini harus disyukuri Pak. Ya harus disyukuri, alhamdulillah. Ala kulli hal ya, ini kalau kembali ke dalil demikian. Intinya kita syukuri nikmat aman. Amannya di mana? Bapak sholat masih bebas, ya kan? Nggak dilarang kan Bapak ke masjid? Alhamdulillah. Di masjid baca Quran ada yang larang? Kecuali baca Qurannya kenceng-kenceng ya, lain urusan. Lain urusan ya. Saya kira kalau ngaji di tempat umum juga kita pelan suaranya, nggak ganggu yang lain, nggak ada yang larang ya. Alhamdulillah. Dulu Pak Ibnu Mas'ud, Abu Bakar baca Quran di depan Ka'bah Pak, digebugin. Abu Bakar sampai hidungnya ini tidak berbentuk, pingsan Pak, digebugin. Dulu orang-orang mau baca Quran ya, para sahabat itu digebugin Pak sama orang-orang musyrikin. Kita digebugin disuruh baca Quran sama orang tuanya. Ngaji enggak? Bener ya? Kebalikannya. Subhanallah. Dulu masih ingat gak Pak waktu kecil? Dulu ya waktu saya kecil tuh guru ngajinya ini apa namanya, luar biasa ya. Tapi saya rasakan manfaatnya sekarang. Ya Allah ya, dulu ngaji dipaksa-paksa. Yang pertama, kriteria pemimpin di dalam Islam yaitu taklif. Atau taklif nggak Pak? Taklif itu mukallaf. Maksudnya di sini adalah Islam baligh, berakal. Ya, Islam baligh, berakal. Islam wajib pemimpin itu beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Ya, enggak boleh orang-orang mukmin menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Wali itu artinya apa, Pak? Wali, aulia itu jamak. Mufradnya wali. Nah, wali itu bisa bermakna wakil, teman dekat ya, atau sahabat, bisa bermakna kekasih, atau bisa bermakna pemimpin. Tidak boleh. Saya kira logis ya. Masa iya orang mukmin menyerahkan urusannya kepada orang kafir? Enggak masuk akal ya. Gitu. Min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang ngeyel, atau ngeyel Pak, tetap milih pemimpin kafir, maka Allah lepaskan darinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Haram memilih pemimpin kafir ya, tegas, haram. Enggak ada tawar-menawar. Saya katakan pemimpin apapun, Pak. Bapak dulu waktu SMA, temennya ada yang orang bukan agama Islam, nggak boleh dijadikan ketua kelas. Atau sekarang kita bermasyarakat, tidak boleh RT-nya itu orang kafir, nggak boleh. Ya. Jadi segala urusan semua nggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Apalagi yang lebih penting dari itu. Jelas insyaallah Pak ya. Baligh, berakal. Kemudian yang kedua harus laki-laki. Nah, ini. Presiden kita ada yang calonnya perempuan? Enggak ada ya. Caleg
Banyak perempuan. Allah Allah. Saya dengar apa? Ceramah seorang ustadz. Saya juga nggak sebut namanya ya. Salah satu penyebab pengangguran meningkat gara-gara apa? Emansipasi wanita. Bener gak sih Pak? Banyak kan diambil porsinya. Maksudnya saya gini loh Pak, kalau wanita ini kerja, saya tidak melarang wanita kerja. Kalau wanita kerja ini pada porsinya silakan. Ustazah TK misalnya ya, Ustazah SD yang nanganin banat silakan. Tapi saya tanya Pak, ada wanita ngojek? Ada. Bener gak Pak? Kemudian wanita ngituin batak tuh. Saya pernah ngeliat lah Pak. Allah, kaget saya Pak. Iya nggak Pak? Di truk itu, mobil truk, Masya Allah. Saya tanya-tanya nih suaminya kemana gitu kan. Sampai dia, ya itu kan terpaksa ya Pak. Dia butuh uang kan. Dia cari kerjaan yang halal gitu kan. Makanya di dalam Islam ada fikih apa Pak? Menyantuni janda. Itu maksudnya Pak. Jangan sampai janda ini ngangkutin bata. Jangan sampai janda ini jadi tukang ojek. Makanya di dalam Islam ada anjuran menyantuni janda-janda. Ini tanggung jawab Pak RT ini. Sini ada Pak RT-nya nggak? Di data ini warganya ada berapa jandanya, dikasih anggaran ya supaya terbantu gitu. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Pak 4073, kata Allah Subhanahu wa taala, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Tentunya ini dalam hal saya baca dulu. Bahasanya itu wilayah kubro, wilayatul uzma ya. Pemimpin tertinggi ini, presiden wanita, boleh tidak Pak? Tidak boleh. Ya. Nanti ada beberapa hal boleh dipimpin oleh wanita ada, ya. Misal sekolah putri, kepala sekolahnya wanita juga, boleh tidak? Boleh. Nah ini ada beberapa hal ya. Jadi kalau yang pemimpin kafir mutlak nggak boleh, tapi kalau pemimpin wanita ada keringanan. Ada nggak kepala sekolah wanita Pak? Banyak ya. Ya kalau dia berkompeten, insya Allah nggak masalah. Kalau dia berkompeten nggak masalah. Gitu. Apalagi yang dipimpinnya kan wanita-wanita semua juga ya. Kayak misalnya sekolah putri ya. Dan seterusnya. Jadi harus laki-laki Pak ya kalau mau jadi pemimpin. Yang jangan salah paham juga, ini sama sekali bukan pelecehan terhadap wanita. Wanita nggak boleh jadi pemimpin itu bukan merendahkan wanita, bukan. Justru menghormati wanita ya, yang dia memiliki tugas penting di istana keluarganya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, al-adalah. Al-adalah ini kalau dalam istilah hadis ya maksudnya adil. Adil di sini maksudnya orang ini bertakwa, menjauhi dosa-dosa. Kalau dalam istilah perawi hadis yang adil itu Pak, tidak pernah melakukan dosa besar, jarang melakukan dosa kecil. Nah, menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya, gitu Pak ya. Saya tanya Pak, kalau Bapak nongkrong depan masjid ya pinggir jalan lah, atau di pos lah, sambil makan es krim jongkok nongkrong, biasa aja Pak ya. Kalau ada Pak Ustadz nongkrong di pinggir jalan jongkok makan es krim, gimana perasaannya Pak? Padahal es krim halal kan Pak? Halal. Nongkrong di pinggir jalan boleh nggak? Boleh aja kan? Haram nggak? Enggak kan? Tapi kalau yang ngelakuin ustadz, ada yang aneh nggak Pak?
Nah itu maksudnya ya. Al-adil itu maksudnya. Dia bertakwa, menjauhi dosa-dosa ya, dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak harga dirinya di tengah-tengah umat. Gitu Pak ya. Demikian. Makanya termasuk saya nggak suka ya ada pemimpin yang la haula wala quwwata illa billah, mungkin di mana ikut joget bareng ya. La ilaha illallah. Itu enggak termasuk tidak dibenarkan di dalam Islam ya. Kemudian yang keempat, pemimpin itu harus luas ilmu dan saqafahnya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang pemimpin disyaratkan orang yang mempunyai bagian yang besar dari ilmu syar'i dan saqafah, agar bisa mengetahui yang hak dari yang batil. Dan pemimpin ini kan pekerjaannya mengatur urusan negara dengan penuh kemaslahatan bagi rakyat dan mengetahui strategi perang terhadap musuh. Itu Pak. Pemimpin harus tahu kemaslahatan bagi rakyatnya, kemudian tahu strategi perang terhadap musuh. Maksudnya apa? Artinya gini, rakyat itu tidak butuh kepada pemimpin yang rajin sholatnya, rajin baca kitab ulama, ya, dia bisa ngajar, nulis buku, tapi padahal kondisi negerinya lagi dilanda kekacauan, gak ngerti apa-apa. Yang kuat menginjak yang lemah, ya, yang punya kekuasaan berbuat semena-mena terhadap rakyat yang lemah, dia nggak bisa apa-apa. Percuma. Walaupun pemimpinnya rajin sholat, rajin puasa. Yang dibutuhkan rakyat itu adalah yang tahu kemaslahatan bagi rakyat, kemudian tahu strategi perang menghadapi musuh. Yang paling penting apa lagi? Berpihak kepada rakyat. Gitu. Ada nggak Pak pemimpinnya kayak gini Pak? Banyak ya insya Allah. Nanti kita ceritakan sedikit kisah. Mau cerita yang mana nih Pak? Cerita semut apa Abu Bakar? Apa Umar? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di masa beliau pernah paceklik Pak. Tuh, jangan nyalain pemimpin, krisis moneter. Di masa Umar juga pernah paceklik. Ingat, kita hidup di dunia itu tujuannya untuk apa? Diuji. Ya, kalau di dalam surah Al-Baqarah gimana Pak ya? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, ya. Apa namanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, dengan kekurangan bahan pangan, dengan kematian, ya. Pokoknya Allah uji. Berarti walaupun pemimpinnya bertakwa, pemimpinnya jujur, adil, kita bebas dari musibah, bebas dari ujian? Tidak, tetap aja diuji. Ya, di masa Umar juga pernah paceklik, tapi subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak berani makan makanan enak Pak. Selama paceklik itu Umar, ya, makan roti sama minyak Pak. Ya ininya kali ya, bahasanya selainya ya, tapi adanya minyak Pak. Sampai kulitnya hitam Pak, subhanallah. Kan makanan kan mempengaruhi fisik seseorang kan. Saking apa Pak? Tidak mau kenyang sedangkan masyarakatnya kelaparan, subhanallah. Itu Umar Pak. Abu Bakar pernah dengar Pak kisahnya? Abu Bakar Pak. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu naik menggantikan Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin jadi khalifah, terpilih Pak ya. Besoknya ke pasar. Di pasar ketemu Umar. Bismillah. Alhamdulillah. Ditanya sama Umar, wahai Abu Bakar mau kemana? Lah, saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Kata Umar, enggak, kamu ngurusi rakyat. Kebutuhan keluargamu nafkah kita ambil dari Baitul Mal. Enggak kayak sekarang gajinya Pak
Bapak mau tahu gajinya Abu Bakar berapa? Istrinya Abu Bakar pengen jajan, Pak. Nabung dulu nyisihin uang belanja berapa bulan. Subhanallah. Tuh, kebayang nggak berapa gajinya Abu Bakar? Ya taruhlah 3 bulan nih. Kumpul kan? Istrinya mau belanja nih. Ditanya sama Abu Bakar. Itu uang dari mana? Ya saya nyisihin uang belanja kita. Sini. Uang belanja kita berarti kelebihan, dikembalikan ke Baitul Mal. Allahu Akbar. Ada nggak pemimpin model gini, Pak? Luar biasa. Ini kita baru dengar sedikit udah takjub ya. Kita lihat endingnya, Pak. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelang wafat, cerita ke Umar, wahai Umar, itu sebelah sana ada tanah saya, minta tolong dijual, uangnya kembalikan ke Baitul Mal, bayar gaji saya selama 2 tahun menjabat sebagai pemimpin. Subhanallah. Berarti Abu Bakar selama jadi khalifah digaji tidak, Pak? Tidak digaji. Masya Allah. Ada, Pak, pemimpin model begini? Kalau ada, Pak, jangankan 2 periode, selamanya jadi pemimpin nggak apa-apa. Bener ya? Subhanallah. Kita takjub. Oke lah, orang bilang, wah itu kan Abu Bakar, itu kan Umar, orang zaman sekarang mana ada orang kayak gitu, ya? Kan alasannya begitu kan? Kita buka surah An-Naml, Pak. Yuk langsung ketemu, Masya Allah. Nih kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya hampir sampai wadi itu apa? Lembah. Wadin Naml ya, itu lembah semut. Apa kata semut? Ya ayyuhan naml, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuk ke sarang, masuk. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman sama tentara-tentaranya nginjek-nginjek kalian, sedangkan mereka tidak ngerasa. Bapak kalau nginjek semut ngerasa nggak? Enggak kan? Lewat-lewat aja kan? Masya Allah, Pak. Semut, Pak. Binatang memikirkan keselamatan rakyatnya. Ayo, mau ngomong apa lagi? Mau alasan apa? Tadi kita bawain kisah Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Kita bawain kisah Umar, itu kan Umar. Semut nih. Hewan loh, Pak. Subhanallah. Pemimpin dari kalangan hewan memikirkan kemaslahatan masyarakatnya. Mana yang menyelamatkan masyarakat, itu baru pemimpin, Pak. Maka saya katakan, kalau ada pemimpin tidak memikirkan kemaslahatan rakyatnya, dia tidak lebih baik daripada hewan. Dalam kurung semut. Salah nggak saya ngomong begini, Pak? Nah, secara umum ini, Pak, ya, kita tidak ngomongin siapa-siapa ya. Secara umum, kalau ada pemimpin, dia membela kepentingan pribadi dan golongan, dia membela kepentingan partainya ya, bahkan mengorbankan rakyatnya, dia tidak lebih baik dari seekor semut yang memimpin di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini harus dipegang. Ini karakternya apa, Pak, yang berikutnya? Ngerti kemaslahatan rakyat yang dipimpin, ya. Demikian. Kemudian berikutnya, mana tadi? Mengerti tentang politik syar'i secara matang, Pak. Tuh, berarti tidak semua orang mampu jadi pemimpin. Belum tentu ustadz bisa jadi pemimpin. Paham maksud saya, Pak? Belum tentu. Karena tadi sudah dijelaskan. Yang dibutuhkan rakyat itu adalah yang tahu kemaslahatan masyarakat, kemudian
mengetahui strategi perang menghadapi musuh, ya, bukan orang yang rajin ibadah, pintar baca kitab, bukan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang politik syar'i untuk pengaturan negara dan kebaikan rakyatnya. Berpengalaman tentang urusan perang, dan mengatur prajurit. Bahasanya apa, Pak? Pemimpin itu tidak ujuk-ujuk mencalonkan diri kemudian dipilih. Enggak, Pak. Ada pengalaman. Ya kalau bahasa kitanya dia pernah jadi panglima perang berapa tahun. Lebih gampang mana, Pak? Ngatur rakyat biasa atau ngatur pasukan perang? Lebih gampang mana, Pak? Enggak gampang dua-duanya. Ya intinya ketika dia pernah menjabat jadi panglima perang, ya langsung terjun tuh Pak ke medan perang, ngatur strategi segala macam, ada pengalaman memimpin. Sehingganya nanti ketika dia jadi pemimpin yang memimpin suatu negara, tidak kosong betul-betul. Sudah ada pengalaman, sudah ada bayangan bagaimana memimpin gitu. Demikian. Kemudian berikutnya, nah ini yang mungkin sebagian sudah tahu, sebagian belum tahu. Al-a'immatu min Quraisy. Ya, saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Abdul Hakim. Nah ini saya sebut Ustadznya nih. Waktu itu beliau pernah berdialog dengan orang-orang yang suka ngajak bayat itu loh Pak. Tahu nggak yang saya maksud mana? Tahu ya? N11 misalnya, atau kelompok-kelompok yang lain kan. Itu kan setiap mereka punya pemimpinnya, ya nggak? Punya ininya. Ya bahasanya presidennya lah. Ditanya. Kan di dalam hadis nih, saya bawakan hadis lain, di sini nggak ada. Apabila ada 2 khalifah, maka bunuh salah satunya. Ada itu hadisnya. Ustadz ini nanya, ini ada khalifah dari kelompok ini, khalifah kelompok ini, mana yang harus kita bunuh? Ada 2 kan khalifahnya. Iya nggak Pak? Di Indonesia ini kan banyak kan golongan-golongan kayak gitu, ada pemimpinnya gitu kan. Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Yang kedua, Bapak buka hadis. Ini riwayatnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga membahas tentang ini juga ya. Riwayat Imam Ahmad hadisnya begini Pak. Al-a'immatu min Quraisy. Keimamahan ya, kepemimpinan kaum muslimin tertinggi Pak ya, khalifah. Yang boleh jadi khalifah itu hanya orang yang berasal dari keturunan Quraisy. Nah, kalau kembali ke hadis ini, mungkin enggak orang Jawa jadi khalifah misalnya, atau orang Sunda jadi khalifah, mungkin nggak Pak? Quraisy, kembali ke hadis Pak ya. Lagi-lagi ini yang dibahas adalah kepemimpinan yang tertinggi, imamah al-uzma, ya, imamah yang tertinggi, yaitu pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau bukan khalifah ya, kayak ketua kelas, ketua RT, masa harus jadi dari Quraisy? Gubernur harus dari Quraisy, dari siapa gitu? Ini enggak ya Pak. Demikian. Kan orang Ansor ada yang jadi gubernur enggak? Gubernur, ya kan? Ketika Rasulullah SAW wafat Pak, saya nggak bawa bukunya sih. Itu ribut Pak. Orang Ansar sama Muhajir. Orang Ansar sudah punya pemimpin sendiri. Ini didengar kabarnya sama Abu Bakar, sama Umar, sama satu lagi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Saya lupa lagi kumpulnya di tempat itu. Apa itu namanya? Lupa saya, di Madinah. Itu datang Pak. Disampaikanlah hadis ini. Al-a'immatu min Quraisy. Ya, Abu Bakar yang menyampaikan. Apa kata Umar, kata Abu Bakar? Kepemimpinan
dari kami. Orang Ansor jadi apa? Wazir. Wazir itu apa, Pak? Menteri. Jadi kalau khalifah dari orang Quraisy, ya, Bani Quraisy. Tapi kalau yang selain Quraisy boleh jadi apa? Jadi menteri, jadi wazir. Orang-orang Ansar jadi menteri, jadi wazir gitu. Coba kita dikte. Habis Rasulullah SAW meninggal, siapa yang jadi pemimpin? Abu Bakar. Quraisy bukan, Pak? Quraisy. Umar, Utsman, Ali, Quraisy semua ini. Siapa lagi? Hasan, Muawiyah, Yazid, semua dari Quraisy. Karena tahu hadis ini. Nah, nanti setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tumbang kan, baru terpecah-pecah kerajaan-kerajaan gitu dan seterusnya. Dan perlu kita ketahui ini semua sudah sunnatullah. Ada hadis yang berbunyi imamah kenabian itu hanya bertahan selama 30 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, kepemimpinan kekhilafahan nubuwah itu cuma 30 tahun. Coba kita kembali ke sejarah. Abu Bakar berapa tahun memimpin? 2 tahun. Umar berapa tahun, Pak? Abu Bakar itu 2 tahun. Umar kalau nggak salah 9 tahun apa 10 tahun. Umar 10 tahun. Jadi berapa? 12. Utsman bin Affan 13 tahun. Jadi berapa? 25 tahun kan? Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Pas nggak, Pak? Pas 30 tahun. Dan mengenai Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah bersabda, anakku ini akan mendamaikan 2 kubu besar kaum muslimin yang berselisih. Itu Nabi bersabda. Nabi masih hidup kan? Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib udah berselisih belum? Belum. Tapi Nabi sudah bersabda, Hasan anakku ini akan mendamaikan 2 kubu kaum muslimin. Betul, ketika Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali, Muawiyah di mana? Di negeri Syam, ya kan? Kemudian Ali kalau nggak salah di Madinah atau di Kufah, saya lupa. Meninggal, yang gantikan Ali siapa? Hasan. Ini masih selisih nih, ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah. Tapi semenjak Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah, langsung bersatu kaum muslimin, Pak. Nah, itu namanya mukjizat Nabi. Belum kejadian kan dulu, Hasannya masih kecil, Pak. Nabi bilang apa? Anakku ini akan mendamaikan 2 kubu kaum muslimin. Jadi sudah sunnatullah bahwa kaum muslimin nanti akan terpecah-pecah. Dan sekarang ini kita nggak punya khilafah, ya, itu sudah sunnatullah. Yang kelima tadi apa, Pak? Mengerti tentang politik syar'i secara matang. Maksudnya apa? Tahu tentang pengaturan negara, kebaikan untuk rakyatnya, berpengalaman tentang urusan perang, mengatur prajurit itu. Betul-betul pemimpin. Jadi pemimpin suatu negara betul-betul bisa menguasai semua aspek, Pak. Kalaupun presiden terpaksa harus maju ke medan perang, dia bisa jadi panglima perang. Nah, itu pemimpin, Pak. Membela negara dan perbatasan dan membela rakyat yang terzalimi. Ya. Subhanallah. Tadi sudah sampai 6 ya, seorang Quraisy ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, sehat panca inderanya, Pak. Ini wajib ini pemimpin. Maksudnya pemimpin itu nggak tuli, nggak buta, nggak bisu. Pemimpin harus lancar berbicaranya, kemudian bisa melihat, bisa mendengar. Tapi masalahnya ada pemimpin yang sehat panca inderanya, tapi tidak dengar aspirasi rakyat, ya. Tidak melihat kondisi rakyatnya, atau
diam dari kezaliman. Ada nggak Pak? Nah, itu masalahnya itu. La haula wala quwwata illa billah. Adapun tugas dan kewajiban pemimpin yang pertama yaitu menjaga agama Islam di atas pokok-pokoknya yang telah ditetapkan dan kaidah-kaidahnya yang telah disusun yang diambil dari kitab sunnah. Maksudnya apa Pak? Tadi kan pemimpin wajib beragama Islam kan? Kenapa? Karena harapannya pemimpin inilah yang punya kontribusi besar menjaga agama Islam. Bapak tahu Harun Ar-Rasyid? Kenal nggak Pak? Harun Ar-Rasyid ini satu zaman sama Abdullah ibnul Mubarak. Berarti di zaman tabi'in ya. Saya lupa Abdullah ibnul Mubarak itu tabi'in apa tabi'in. Harun Ar-Rasyid itu Pak punya hobi yang tidak dimiliki oleh khalifah lain. Tahu nggak hobinya apa? Memenggal pemalsu hadis. Wah, luar biasa. Siapa yang punya hobi kayak gini? Jadi Bapak kalau pengen tahu sejarah ini kodifikasi hadis ya. Dulu di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'in itu Islam sama, satu Pak, manhajnya sama. Dan hadis itu qala Rasulullah biasa Pak. Tapi di masa Imam Ahmad baru ada terjadi pemalsuan hadis ya. Baru disebutkan sammu rijalakum, sebutin sanadnya. Jadi kalau orang ngomong qala Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam harus sebutin sanadnya. Diperiksalah sanadnya. Kalau sah baru dinisbatkan dari Rasulullah SAW. Nah, Harun Ar-Rasyid itu hobinya memenggal pemalsu hadis. Ada orang yang ngeyel, ngengkeng, songong, sombong. Sebelum dipenggal dia bilang apa? Ketawa, bilang kepada Harun Ar-Rasyid, Anda membunuh saya, apa yang Anda bisa lakukan terhadap sekian ribu hadis yang sudah saya palsukan? Tuh, salah satu penyebab perpecahan kaum muslimin gara-gara apa? Hadis palsu. Wahai Amirul Mukminin, apa yang Anda perbuat dengan sekian ribu hadis yang sudah saya palsukan? Anda memenggal saya percuma. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Lalu buat apa ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Ma'in? Tahu nggak maksudnya apa? Ulama-ulama yang menjaga kemurnian hadis. Nah, itulah fungsinya para ulama hadis itu yang meneliti hadis. Yang ini hadis sah dari Rasulullah, ini dhaif, ini palsu. Para ulama. Alhamdulillah Allah menepati janji. Kata Allah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra itu apa? Wahyu, ya. Wahyu itu apa? Wahyu ada dua, Pak. Al-Quran dan hadis. Hadis juga wahyu. Surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara mengikuti hawa nafsunya, melainkan yang Nabi diucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Jadi itu sudah janji Allah. Allah akan jaga kemurnian Al-Quran. Al-Quran bisa dipalsukan, Pak? Tidak bisa. Penghafal Quran nggak terhitung berapa juta orang, ya kan? Hadis juga begitu, Pak. Ternyata dijaga juga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan yang bernama Imam Al-Bukhari. Wow. Imam Al-Bukhari itu, Pak, sekali dengar, hafal dan tidak pernah hilang dari ingatan. Sekali dengar, Pak, Imam Al-Bukhari, luar biasa. Hadis sepanjang apa juga dia dengar, selesai bisa diulang lagi. Luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau buka kitab, Pak, menghafal kitab nih, satunya ditutup, Pak. Hafal ini, sekali baca hafal. Mau menghafal sebelah sini tutup. Kenapa, Pak? Kalau nggak ditutup, nyampur, Pak. Bapak pernah nggak baca buku
matanya ngelirik ke halaman sebelahnya. Luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau saya nggak salah ingat ya, beliau menghafal kitabnya Imam Malik Al-Muwatta tuh Pak. Bapak tahu kitab Riyadhus Shalihin? Ya sekitar segitulah, apa namanya, atau agak tebal lagi. Al-Muwatta'nya Imam Malik. Itu dihafal sama Imam Syafi'i hanya dalam waktu 17 hari. Kitab hadis segini Pak. Imam Syafi'i menghafalnya butuh waktu berapa? 17 hari. Luar biasa. Itulah dalam rangka Allah menjaga agama ini. Allah menjaga kemurnian hadis. Nah, itu Harun Ar-Rasyid rahimahullah, subhanallah. Mana sih tadi? Lanjut lagi Pak ya. Jadi kenapa pemimpin itu harus beragama Islam? Salah satu manfaatnya apa? Supaya pemimpin bisa menjaga kemurnian agama Islam. Ya, sebenarnya tugas pemimpin ini kalau ada kelompok-kelompok sesat di dalam Islam, dia yang nanganin. Disidang betul-betul. Islam kan punya ajaran baku, rukun Islam, rukun iman, ya kan? Mana saja yang nyimpang dari ajaran ini, nah itu diproses sama pemimpin yang berlaku, pemimpin yang apa namanya diakui ketika itu. Termasuk membantah kebid'ahan, membantah ahlul bid'ah. Ini sebenarnya tugas para pemimpin. Lihat kalau pemimpinnya nggak ahli, datangkan ulama yang ahli. Gitu, ya. Kemudian pemimpin juga menegakkan syiar-syiar Islam di dalam negaranya. Seperti apa? Salat 5 waktu, salat Jumat, salat Id. Jangan sampai salat 5 waktu dilarang di Indonesia. Jangan sampai di Indonesia nggak boleh azan. Ya. Ini harus pemimpinnya harus tegas ya. Apa namanya? Khutbah, kemudian puasa, haji ya, subhanallah. Ini harus diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, menjaga negeri Islam dan membelanya, berjihad melawan kaum musyrikin, memberantas perampok dan penjahat, mengatur pasukan dan menata gaji-gaji mereka. Gaji prajurit Pak, pasukan. Itu dianggarin sama pemimpin kaum muslimin. Kemudian berikutnya yang ketiga, berlaku adil karena keadilan adalah sebab kebaikan rakyat dan negerinya. Harus adil. Kalau yang berbuat salah dari kelompok lain, dalam kurung ya, partai lain, habis-habisan. Kalau yang berbuat salah dari partainya sendiri, nggak boleh didiemin. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya Fatimah binti Rasulullah SAW mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Lihat, Nabi bilang begitu Pak. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan memotong kedua tangannya. Tuh. Dengan sebab keadilan inilah Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Yang keempat, menegakkan had-had syar'i, menjaga keharaman-haraman Allah dari pelanggaran-pelanggaran. Mana yang Allah haramkan? Nah ini, kalau pemimpinnya bukan dari agama Islam, mana mau amar ma'ruf nahi mungkar? Landasannya apa gitu kan? Saya tanya Pak, agama mana yang mengharamkan judi? Hanya Islam. Iya nggak Pak? Iya. Nah, kalau pemimpinnya bukan agama Islam, jadi legal judi. Paham maksud saya Pak ya? Seandainya pemimpinnya bukan dari agama Islam. Nah, yang kelima, memutuskan kasus-kasus dan hukum-hukum dengan mengangkat para petugas tuh Pak. Jadi kalau memang pemimpinnya itu nggak berkompeten, dia kan punya apa namanya?
kekuatan, punya hak mengangkat orang yang berkompeten. Itu hakim-hakimnya juga dari para ulama yang bisa memutuskan hukum masalah-masalah hudud ya. Yang keenam, mengambil zakat dan jizyah. Nih di sini yang perlu digarisbawahi. Ternyata ada zakat, ada jizyah. Jizyah itu apa? Upeti, pajak. Iya, pajak. Kalau dulu upeti ya. Kalau sekarang bisa bahasanya pajak ya. Kok ada zakat, ada pajak? Iya, hukum asalnya inilah yang disebut merdeka, yaitu orang Islam kewajibannya itu adalah bayar zakat. Bayar zakat itu diwajibkan untuk setiap kaum muslimin? Tidak. Hanya untuk kaum muslimin yang hartanya mencapai nisab dan lewat 1 haul. Enak gak Pak hukum Islam? Enak. Dan zakat itu bayarnya berapa kewajibannya? 2,5%. Itu juga kalau hartanya mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab, ya tidak wajib bayar zakat. Gitu Pak. Terus jizyah gimana? Jizyah hukum asalnya yang wajib bayar jizyah itu adalah orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Kenapa mereka bayar pajak? Karena aman kan, tinggal gak diganggu, ya kan? Aman tinggal di situ. Maka dia wajib bayar pajak. Ini kita bicara hukum asal Pak ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam turun nanti di akhir zaman. Salah satu tugasnya yang pertama membunuh Dajjal. Kemudian apa lagi? Menghancurkan salib-salib. Biar nanti pada melongo Pak orang Nasrani. Selama ini nyembah Nabi Isa alaihissalam, ternyata Nabi Isa turun ngapain? Salib-salib dihancurin Pak sama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mungkin nggak mendiamkan kesyirikan? Mustahil ya? Dihancurkan salib-salib. Membunuh babi Pak Nabi Isa. Nah yang satu lagi, Nabi Isa turun, salah satu ininya ya, tugasnya ya, menghapuskan jizyah, menghapuskan pajak. Nggak ada pajak. Kalau nggak ada pajak berarti cukup menjalankan suatu negara cukup dengan zakat. Paham maksud saya Pak? Nah, kenapa cukup? Tidak ada korupsi. Demi Allah Pak, demi Allah, Indonesia ini kaya Pak. Dengan mengandalkan pajak saja, harusnya kita tidak usah hutang ke luar negeri. Yang itu kalau Allah berkahi negeri kita. Kenapa negeri kita kurang berkah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau nampak kerusakan di daratan, di lautan, dengan sebab apa? Tangan-tangan manusia. Ya kita sendiri yang salah. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu. Demikian. Kemudian yang ketujuh, memilih orang-orang yang ahli lagi amanah di dalam pelaksanaan tugas-tugas dan pengurusan harta-harta. Ya supaya semua itu diserahkan kepada ahlinya. Ya ahli medis di medis, ya, dan seterusnya. Nah yang ke-8 ini Pak, mengecek pelaksanaan tugas para pegawainya. Bahasanya apa Pak? Blusuan. Blusuan itu Pak sudah ada dari zaman Umar. Umar ibn Khattab itu blusuan. Bedanya nggak bawa kameramen. Paham maksud saya Pak ya? Bukan konten Umar ibn Khattab. Betul-betul ronda. Dicari mana yang belum makan, dikasih makan. Bapak kenal Umar bin Abdul Aziz? Ternyata itu cicitnya Umar. Cicitnya Umar ibn Khattab. Ceritanya gimana? Ketika Umar ibn Khattab blusuan ya, ronda. Jadi
Ya taruhlah ini rumah orang lah. Gini Pak ya, ini tembok kan. Ini dapur kan. Umar jalan sini Pak, di gang. Ada anak perempuan, gadis, ngomong ke ibunya, "Ibu, Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air." Di zaman Umar nggak boleh ya, susu dicampur air. Kan nggak murni lagi kan. Apa kata ibunya? Amirul Mukminin nggak lihat. Sifat manusia gitu kan, nggak pakai helm, nggak ada polisi ini. Bener nggak Pak? Iya kan, kayak gitu manusia. Di zaman Umar udah ada ternyata ya. Umar nggak lihat. Apa kata anaknya? Robnya Umar mah lihat. Umar ngedengar itu getar dadanya Pak, hatinya bergetar. Umar pulang, tanya ke anak-anak laki-lakinya. Anak lakinya kan banyak. Siapa yang mau nikah? Saya dilupakan nama anaknya Umar yang waktu itu ya. Maju satu orang Pak, dibawa ke rumah gadis ini, dinikahkan. Anaknya Umar ini nikah sama gadis yang ma'rifatullah ya. Namanya ma'rifatullah, merasa diawasi sama Allah. Lahirlah seorang anak soleh bernama Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz inilah punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar Ibnu Khattab. Kenapa saya bawakan ini? Di masa Umar bin Abdul Aziz timbul tanda-tanda hari kiamat. Apa itu Pak? Susah nyari orang yang mau nerima sedekah. Ayo, di Madinah Pak. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz itu ekspor zakat. Zakat diekspor Pak. Ayo, negara-negara sekarang ekspor apa? Ekspor bahan pangan ya kan? Ekspor apa? Biji besi, ekspor tekstil segala macam dah. Di masa Umar bin Abdul Aziz yang diekspor apa Pak? Zakat Pak. Saking tidak ada orang yang berhak menerima zakat di Madinah. Ya lagi-lagi Pak, masyarakatnya nggak siap dengan pemimpin yang jujur. Kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz itu menjabat hanya kisaran 2 tahunan atau 2 tahun setengah atau nggak nyampe 2 tahun. Dibunuh juga. Kenapa? Rakyatnya nggak siap punya pemimpin yang jujur, yang adil. Karena kalau bahasanya itu Pak ya, pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Gampangnya gini Pak, tidak mungkin seekor tikus memimpin segerombolan singa. Atau sebaliknya, tidak mungkin singa memimpin segerombolan tikus. Habis tikus sama singa kan? Itu bahasanya itu. Artinya saya sampaikan begini itu maksudnya, jangan sampai karena ketidakpuasan kita terhadap penguasa yang berkuasa sekarang, kekecewaan kita terhadap penguasa yang zalim misalnya, kemudian kita menghalalkan mencaci maki di media sosial. Alasannya apa? Nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya begitu kan? Tidak dibenarkan. Yang ke-9, mewujudkan kesejahteraan setiap rakyat. Yang ke-10, selalu mengupayakan untuk mewujudkan yang paling utama dari seluruh segi kehidupan manusia. Maksudnya selalu yang diutamakan adalah maslahat masyarakatnya. Selesai insya Allah Pak ya? Selesai. Intinya gini Pak, ternyata kadang-kadang kita bicara panjang lebar kemana-mana, lupa yang terdekat. Benar gak Pak? Kalau bahasanya apa? Semut di seberang pulau jelas terlihat, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu kan. Kenapa? Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jangan sampai kita sibuk mencaci maki mencela, ini saya juga pemimpin. Nah, gitu maksud saya. Udahlah, kita fokus aja perintah Allah apa?
qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Belajar agama. Dengan belajar, dengan berilmu, kita akan berusaha mengamalkannya. Akhirnya kita bisa beramal di atas ilmu. Ini kalau nggak salah ada pertanyaan dari Mas Khalid. Saya pernah mendengar bahwa rahmat di suatu daerah akan Allah turunkan ketika salah satunya di daerah itu pemimpinnya adil. Di keterangan lain saya pernah dengar bahwa setiap masing-masing manusia itu adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi. Pertanyaannya, apakah rahmat akan turun ketika orang-orangnya berlaku adil? Betul, ya. Artinya gini Pak, kita kan kita nggak punya kemampuan untuk mengubah suatu sistem tatanan suatu negara, kan nggak punya kemampuan ke situ kan. Sudah, kalau nggak bisa menerapkan Islam di dalam suatu negara, nggak usah satu negara lah, satu perumahan, ya, terapkan Islam di dalam kehidupan sendiri. Ya, tegakkan hukum Islam pada kehidupan pribadi dan keluarga. Yang keluarga gimana? Di rumah ada kemungkaran, ingkarin. Wayahnya ma'ruf, perintahkan. Ya, kayak dengar azan, ayo anaknya diajak sholat, istrinya diajak. Udah, tegakkan hukum Islam di mana? Di kehidupan pribadi dulu dan keluarga. Gampangannya gini Pak, negara itu kan kumpulan apa Pak? Bangsa-bangsa kan? Suku-suku kan? Bangsa-bangsa itu terjadi dari apa? Masyarakat kan? Masyarakat itu kumpulan keluarga. Betul nggak Pak? Seandainya semua masyarakatnya itu kompak menerapkan Islam, diri pribadi dan keluarga, akan mudah terwujud syariat Islam ditegakkan di suatu negara. Iya nggak Pak? Gambaran sederhananya begitu Pak. Dan Bapak tidak ditanya di akhirat, kenapa negara yang kamu tempati tidak bersyariat Islam misalnya, tidak menegakkan Al-Quran. Nggak ditanya gitu Pak. Yang ditanya itu, istrimu sholat enggak, anakmu bisa ngaji enggak, itu yang ditanya di akhirat nanti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah, terapkan diri pribadi dan keluarga. Ilmu yang kita dapat berusaha kita amalkan untuk pribadi dan keluarga. Udah beres gitu. Selesai insya Allah Pak ya. Selesai. Silakan Bapak mau ikut pemilu, ada ulama yang berpendapat boleh. Gitu. Cukup Pak? Mau langsung ditutup? Cukup. Oh Bapak silakan. Syarat pemimpin tadi kan Quraisy. Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Menaklukkan Taufik. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Itu bukan dari Quraisy. Nabi bilang sebaik-baik pemimpin adalah, dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkan Konstantinopel itu. Iya. Lagi-lagi Pak, setiap hukum itu ada hukum yang berbicara secara umum, kemudian nanti ada pengecualian. Itu sudah biasa di sebuah rumus, sebuah hukum itu biasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum baca keterangannya Muhammad Al-Fatih itu siapa gitu kan. Kalaupun dia bukan dari Quraisy ya, tapi Nabi merekomendasikan sebaik-baik pemimpin. Lagi-lagi Pak, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Abu Lahab orang Quraisy bukan Pak? Quraisy, tapi nggak bertakwa, penghuni neraka. Abu Thalib orang Quraisy bukan Pak? Orang Quraisy,
tapi tidak bertakwa, penghuni neraka. Nah, artinya ada pembicaraan secara umum ya, bahwa Nabi pernah bersabda kepemimpinan itu dari Quraisy. Wallahu alam qadarullah, khalifah dipegang oleh orang selain Quraisy mungkin tidak Pak? Mungkin. Contohnya tadi siapa Pak? Muhammad Al-Fatih itu kan ya. Sangat mungkin karena kan mengalami degradasi kan, pergeseran zaman itu. Jadi ini hadis yang saya bacakan ini ya hadisnya riwayat Imam Ahmad, Nabi yang bersabda, kalau memang kenyataannya ada terjadi pemimpinnya bukan dari Quraisy dan dia baik misalnya ya, apalagi dia dapat rekomendasi sebaik-baik pemimpin tadi kan ya, bisa jadi itu pengecualian gitu. Ya bisa jadi karena ketakwaan Muhammad Al-Fatih tadi gitu ya. Sama seperti saya ini Pak, pernah ada hadis khairu tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Ini pengecualian juga Pak. Kenapa saya bilang begitu? Di masa Uwais Al-Qarni tabi'in itu banyak Pak, ulama Pak. Muhammad bin Musayyib, kemudian Sa'ad ibn Musayyab, kemudian Hasan Al-Basri, murid-murid para sahabat Pak, Nafi', Mujahid, ya kan? Banyak itu. Padahal Uwais Al-Qarni bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli fikih kan? Tapi Nabi bilang apa? Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Lagi-lagi itu pengecualian. Karena kalau dikembalikan ke dalil, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama, ya kan? Harusnya yang lebih berhak dapat kebaikan daripada Uwais Al-Qarni siapa? Para ulamanya kan, ulama tabi'in ya, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih kan. Tapi ternyata Nabi bilang tabi'in terbaik siapa? Uwais Al-Qarni. Nah ini pengecualian. Mungkin Uwais Al-Qarni punya hati yang bersih, punya kedekatan dengan Allah yang sangat istimewa luar biasa, nggak tahu. Nah bisa jadi Muhammad Al-Fatih juga dia punya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bukan dari orang Quraisy. Kenapa? Karena Allah memuliakan seseorang itu berdasarkan hati dan amalnya, bukan berdasarkan nasabnya. Ya kalau mau dikiaskan masuk-masuk aja Pak. Soalnya gini aja sih Pak, orang Sunda pasti seneng kalau dipimpin sama orang Sundanya juga. Gitu kan Pak ya. Begitu juga orang Arab seneng dipimpin sama orang Arab sendiri. Nah, sedangkan kabilah tertinggi yang dihormati pokoknya tertinggi itu dari suku Quraisy gitu. Ya bisa jadi kita juga misalnya orang Jawa seneng dipimpin sama orang Jawanya juga. Kenapa? Satu tabiat, satu adat gitu lah. Makanya kita nggak pungkiri kalau ada perempuan Jawa nyari suaminya Jawa juga. Ya ada ya. Kenapa? Biar nggak repot adaptasinya lagi. Ya kan? Pengen udahlah sama-sama adatnya gitu loh. Nikah langsung jalan. Itu ada juga kan? Makanya nggak salah. Perempuan Sunda nyari Sunda lagi, perempuan Padang nyari Padang lagi. Kita bicara secara umum Pak ya. Walaupun sekarang mah udah nyebar, Sunda ketemu Jawa nikah, Padang ketemu Jawa nikah, adanya Pak ya. Gitu. Jadi secara naluri manusiawi sih ya biasa, orang Jawa seneng dipimpin sama orang Jawanya juga, orang Padang dipimpin sama orang Padangnya juga. Itu sudah biasa demikian. Allah alam bisawab. Yang sudah ada pengalamannya, sudah ada buktinya, sudah ada kendalinya, dia yang berpihak kepada masyarakat. Itu. Dan yang sudah kita bahas ya secara umum. Pokoknya kelihatan ya. Karena kita semua ngelihat loh Pak. Sekarang masyarakat sudah pinter diedit kepentingan konten udah pinter masyarakat. Ya kita berusaha berdoa ya mudah-mudahan Allah utus pemimpin bagi bangsa Indonesia ini yang betul-betul pemimpin yang memperjuangkan
kemaslahatan masyarakat, terutama buat Islam dan kaum muslimin. Yakin Pak, kekuatan doa. Saya kalau ceramah tentang doa Pak, saya kasih tahu ke jamaahnya, Allah adalah zat yang membuat api yang membakar Nabi Ibrahim itu dingin Pak, mudah bagi Allah. Allah pernah membelah Laut Merah buat Nabi Musa. Allah pernah membelah bulan buat Nabi Muhammad SAW. Maka hanya sekedar mengabulkan permintaan kita itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Yakin percaya Allah itu mudah melakukan itu semua. Nah, kekuatan doa Pak. Nah, terutama doa untuk pemimpin kita. Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.